Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, yaitu Mandar Ahmad. Di channel YouTube ini, saya akan sharing mengenai berbagai hal tentang manajemen ataupun tentang ekonomi. Nanti saya akan membawakan beberapa topik tentang manajemen ataupun tentang ekonomi. Nah, di video yang kali ini, saya akan menyampaikan mengenai topik yang disebut dengan brand awareness. Nah, jadi kalau teman-teman yang kuliahnya ambil manajemen, kemudian nanti ada pengambilan atau pemilihan konsentrasi. Jadi di dalam manajemen itu ada konsentrasi, biasanya manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan yang keempat, manajemen operasional. Tapi ada beberapa juga di universitas lain, khusus manajemen strategik nanti ada lagi, kemudian manajemen bisnis ada lagi, ataupun sekarang ada namanya manajemen bisnis digital. Nah, itu adalah beberapa konsentrasi-konsentrasi yang ada di manajemen. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sekarang ambil konsentrasi di manajemen pemasaran, dan kita tahu manajemen pemasaran itu sangat luas, sangat banyak sekali ilmu yang perlu kita pelajari tentang manajemen pemasaran. Tetapi ada satu ilmu yang menurut saya itu perlu teman-teman ketahui, perlu teman-teman pahami, yaitu ilmu tersebut atau topik tersebut disebut dengan brand awareness. Sebetulnya apa sih brand awareness itu? Nah, kalau saya ambil dari beberapa sumber yang menyebutkan tentang pengertian brand awareness, jadi saya ambil kesimpulan bahwa brand awareness itu adalah kemampuan calon pembeli untuk mengenali dan mengingat bahwa suatu merek adalah bagian dari kategori produk tertentu. Kira-kira kalau saya baca kalimatnya ini agak-agak sulit dipahamin. Mudahnya gini, jadi saat kalian melihat sebuah merek, atau sebelum kita lihat sebuah merek, kalian haus nih misalnya. Misalnya kalian haus, kemudian kepikiran pengen beli minuman botol ke salah satu minimarket. Kalian pengen minum teh yang dingin pakai botol. Nah, kira-kira di dalam pikiran kalian itu pertama kali yang kalian pikirkan itu merek apa sih? Kalau saya, yang paling muncul pertama keluar itu adalah Fresti. Itu kalau saya. Beda dengan kalian. Mungkin juga bisa teh botol Sosro atau teh pucuk harum. Nah, itu adalah cara brand awareness bekerja. Brand awareness. Awareness itu adalah kesadaran. Bagaimana kita sadar terhadap suatu brand yang kita pikirkan. Katakanlah saat saya memikirkan tentang air mineral. Brand apa yang pertama kali muncul di pikiran saya? Aqua. Pasti. Kalau saya Aqua, nggak tahu kalau kalian. Bisa aja kalau kalian mikirnya bukan Aqua, atau malah bisa Fit, atau Cleo mungkin, atau Le Minerale. Itu berbeda-beda masing-masing orang. Jadi kalau semakin kalian melihat iklannya, itu akan membuat kalian semakin ingat terhadap merek tersebut. Atau semakin kalian familiar melihat merek tersebut, itu akan memudahkan kalian untuk mengingat merek tersebut ketika kalian berhadapan pada satu kategori produk tertentu. Nah, di dalam brand awareness ini, itu ada tahapannya. Jadi menurut David Acker, jadi Bapak David Acker ini adalah orang yang memiliki passion di dalam brand, dia sudah sangat pakarnya di dalam brand, sudah banyak sekali buku yang dibuat oleh Bapak David Acker ini. Jadi ada 4 tingkatan dalam brand awareness. Yang pertama, itu adalah unaware of brand. Unaware of brand. Artinya, tidak aware sama sekali terhadap brand. Katakanlah Anda mempunyai sebuah brand. Tapi ketika Anda tanya orang, misalnya Anda memiliki produk kaos distro.
yang dijual di distro nih misalnya. Terus kalian tanya ke orang, tolong sebutin deh merek kaos, 3 merek kaos yang kamu tahu. Ternyata mereka nggak sebutin merek kaos kamu. Artinya kalian masih masuk dalam tahap unaware of brand. Brand kalian belum dikenal oleh orang. Nah, itu adalah tingkatan paling bawah di dalam brand awareness. Kemudian tingkatan di atasnya lagi, pertama unaware of brand, kemudian naik lagi yang disebut dengan brand recognition. Brand recognition, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, recognition itu berarti dikenali. Brand merek itu dikenali. Tapi bagaimana ciri-cirinya kalau brand recognition? Misalnya, ketika saya ambil contoh air mineral. Kalau saya ingin Anda mengingat 3 merek saja dari air mineral, apa yang muncul? Kalau saya, Aqua, Le Minerale, kemudian Ades. 3 itu. Kemudian, bagaimana dengan Cleo? Orang nggak ingat, atau saya nggak ingat tentang Cleo. Kenapa? Berarti si Cleo ini belum masuk di dalam tingkatan brand yang atas, masih masuk di brand recognition. Bagaimana cara saya mengenali Cleo? Nanti kalau ada orang bilang gini, kamu tahu nggak merek air mineral yang warnanya oranye botolnya, kemudian bentuknya unik-unik, bahkan galonnya juga lucu. Oh, saya ingat, itu adalah Cleo. Nah, ketika saat kamu mulai diberikan informasi, clue-clue yang berhubungan dengan brand tersebut, itu namanya brand recognition. Kalian mengenali brand tersebut. Bukan berarti setiap saat kalian disebutkan air mineral, nggak langsung nyebut Cleo. Tapi kalau kalian diberikan clue-clue dulu, warnanya, ataupun bentuknya, atau rasanya, itu namanya brand recognition. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga, dasar unaware of brand, kemudian brand recognition, dan yang ketiga itu adalah brand recall. Apa bedanya brand recall dengan brand recognition? Kalau di brand recall, itu dia sudah masuk di dalam ingatan orang ketika orang tersebut mengingat sebuah produk. Katakanlah dia mengingat sebuah produk motor. Yang ada di ingatannya adalah Honda, Yamaha, Suzuki. Ketiga brand tersebut sudah masuk dalam brand recall karena sudah teringat oleh orang. Air mineral tadi. Misalnya, saya mau air mineral. Kira-kira apa 3 merek yang kalian ingat? Ada Aqua, ada Le Minerale, ada Ades. Nah, itu 3 itu namanya brand recall. Langsung keingat 3 merek tersebut. Bedakan sama brand recognition, kalau brand recognition harus dibantu dulu nih dengan clue. Warnanya oranye, bentuknya lucu. Oh, Cleo, itu brand recognition. Tapi kalau brand recall, air mineral sebutin 3 merek. Aqua, Ades, Le Minerale. Tahu, berarti dia sudah masuk brand recall. Tingkatannya lebih tinggi daripada brand recognition. Nah, itu tadi brand recall. Tingkatan yang paling atas, tingkatan yang keempat, itu namanya top of mind. Top of mind, tingkatan paling tinggi di dalam pikiran kita. Kalau brand recall tadi, sebutin 3 merek air mineral, kita sebutin nih 3. Tapi kalau top of mind, yang paling pertama muncul di ingatan. Kalau motor apa? Kalau saya sebut motor, kalian ingatnya apa? Merek apa? Kalau saya sebut mobil, kalian ingatnya merek apa yang pertama kali muncul? Nah, itu adalah top of mind. Artinya akan sangat menguntungkan kepada sebuah merek ketika dia berada di top of mind pikirannya si pelanggan. Nah, baiklah teman-teman, itu adalah sedikit tentang brand awareness. Jadi ingat-ingat, ada 4 tahapan dalam brand awareness. Yang pertama, unaware of brand. Yang kedua, brand recognition. Yang ketiga, brand recall. Dan yang paling atas adalah top of mind. Baik, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat buat kalian semua yang menonton. Dan terima kasih atas waktunya dan telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like dan share jika kalian menyukainya.